Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel aku, Techie Boy. Ini adalah edisi kedua dari ceritaku, dan hari ini aku bakal cerita seputar kejadian yang baru aja terjadi nih. Jadi kira-kira 1 minggu yang lalu, aku berhasil menjadi seorang Aspen HISIS Certified User. Sesi cerita hari ini aku bakal bagi-bagi ke dalam beberapa bagian supaya lebih mudah dipahaminya. Dan yuk langsung aja kita dengar ceritaku. Jadi mungkin aku bakal cerita dulu kali ya kenapa aku memutuskan buat join sertifikasi HISIS. Jadi waktu itu bulan Oktober 2020, aku waktu itu masih di semester 3 gitu. Dan itu menjadi awal mula aku belajar simulasi proses. Waktu itu aku dikenalin sama Kating kayak, "Nih Hen, coba aja belajar ini. Seru banget gitu dan pastinya bakal aku pakai." Dan ternyata pas aku coba, wah ternyata bener nih seru gitu. Jadi ketagihan. Dan dari situ mulai rutin lah buat belajar simulasi proses. Nah, terus sempet lihat-lihatin gitu kayak, wah kok ini orang banyak banget yang udah tersertifikasi di simulasi proses, salah satunya di Aspen HISIS. Dan dari sana aku jadi mikir gitu kayak, oh iya ya, nanti misalkan nih aku belajar terus sampai lulus, apa yang menjadi penanda bahwa aku bisa simulasi proses? Nanti misalkan aku mau taruh di CV nih bahwa aku bisa simulasi proses, ya apa buktinya gitu? Dan menurutku salah satu buktinya adalah dengan aku punya sertifikasi simulasi proses. Dan ya udah jadinya di situ mulai deh bibit-bibit aku kayak, oh iya ya, aku ikut ujian deh. Mulai itu muncul pikiran-pikiran yang kayak gitu. Dan aku sebenarnya agak nekat waktu itu memutuskan buat ujian di tahun 2021 pas pergantian semester gitu. Dan aku jadi ini sih ragu kadang-kadang ya sama diri sendiri kayak, emangnya bisa gitu anak tingkat 2 yang belum lulus NME ya waktu itu kondisinya, terus udah mau join sertifikasi HISIS gitu kan, rada ngelawak sebenarnya. Tapi aku sempet konsultasi ke orang tua, aku bilang kayak, ini aku mau ikut ujian ini nih, boleh gak? Tapi ya aku belum tentu lulus gitu, banyak resikonya lah, ini bisa jadi gagal, aku bilang gitu. Terus kata orang tua, oh iya gak apa-apa, coba aja gitu, apalagi ini buat pengalaman. Nah, alhasil aku jadi ya makin kuat lah dan makin yakin bahwa ya udah aku gas aja gitu buat aku persiapan diri ngikutin ujian ini. Nah, selanjutnya aku bakal cerita nih gimana aku persiapan dirinya dalam menghadapi ujian sertifikasi HISIS. Jadi aku mulai persiapan kira-kira di bulan November 2020. Dan kenapa mulai start di situ? Karena di Oktober itu kan masih bimbang bisa dibilang ya. Aku kayak bingung nih mau ikut atau enggak, konsultasi ke banyak orang gitu ya. Dan setelah aku yakin, oh ya udah aku start belajar di November gitu. Dan kenapa mungkin teman-teman nanya gitu ya kayak kenapa belajarnya lama banget padahal kan ujiannya masih di semester 4 mau ke 5 gitu di liburan, kenapa udah belajar dari November? Nah namanya juga anak semester 3 gitu ya, kayak belum dapat banyak matkul tekim, pastinya butuh lebih banyak waktu buat bisa memahami. Apalagi aku juga tipe-tipe orang yang harus diulang-ulang terus kalau belajar karena rada lama gitu buat paham. Dan aku juga tipe orang yang harus latihan soal banyak biar aku ngerti, apalagi kalau di simulasi proses ini kan perlu banget ya latihan ya. Nah jadi menurut aku udah oke banget nih di bulan November persiapan, kayaknya sih cukup persiapannya. Kalau aku sendiri cara belajarnya tuh aku jadi ngeran beberapa textbook gitu ya. Aku kan ada beberapa textbook, aku baca-baca sampai habis, tujuannya biar aku punya pemahaman yang komprehensif gitu tentang simulasi proses secara umum. Aku nggak mengacu langsung ke silabusnya sih. Jadi karena kalau aku langsung ke silabus, menurut aku mengertinya kurang dalam gitu. Tapi aku pengen bener-bener ngerti simulasi as a whole gitu. Alhasil ya baca beberapa textbook, gak lupa aku juga coba-cobain latihan soalnya. Jadi misalkan nih dalam 1 hari, aku nyisihin waktu 1 jam buat belajar simulasi proses. Jadi awalnya aku bakal baca textbooknya dulu di suatu subbab gitu ya. 1 hari 1 subbab, terus aku baru latihan soal dari subbab tersebut gitu. Itu aku ulang-ulang terus setiap hari gitu kan. Karena lumayan banyak materinya di textbook gitu kan, jadi emang ya selama itulah kira-kira dari bulan November itu gitu ya sampai bulan Maret kali ya. Nah itu aku masih ngelakuin hal yang kayak gitu tuh, latihan soal, baca textbook. Nah dari bulan Maret sampai Juni itu aku udah beres sama textbook, aku udah bisa mulai intens di latihan soal. Jadi aku buka-buka textbook yang ada banyak latihan soal, kayak waktu itu di video aku kan ada textbook yang itu isinya terms project, isinya cuma soal-soal doang, dan itu aku pakai buat jadi semacam training gitu biar aku tetap bisa ingat, tetap bisa mengevaluasi diri seberapa bisa aku mengerjakan simulasi. Nah setelah aku beres latihan soal kurang lebih di bulan Mei gitu ya, aku mulai belajar reverse ke silabus atau kisi-kisi ujian dari Aspen HISIS yang aku mau ikutin.
Dan pas aku baca kaget juga sebenarnya, kayak lah kok banyak banget materi-materi. Nggak banyak juga sih, tapi kayak lumayan lah ada materi-materi yang belum tercover dari buku-buku yang aku udah baca gitu. Padahal kan istilahnya buku textbook gitu ya. Nah, terus aku cari-cari di YouTube, beberapa nemu sih, dan beberapa juga ada yang nggak nemu di YouTube gitu. Lah ini mau dari mana? Alhasil ya udah aku belajar cuma dari Aspen HiSys Help gitu, dari pencet L1 doang di Aspen HiSys. Terus aku nyatet, aku bikin rangkuman, dan ya aku checklist di silabusnya. Jadi apa yang udah aku kuasai aku checklist gitu. Ini udah bisa, checklist. Jadi aku bisa memonitor, oh ini aku udah bisa, oh ini aku yang belum bisa ini, terus ujiannya masih 1 minggu, kejar gak nih gitu. Nah aku jadi bisa nyusun strategi-strategi buat persiapan ujiannya. Singkat cerita, waktu itu udah 1 minggu gitu sebelum ujian, dan aku mulai ganti lagi cara belajarnya. Jadi rangkuman yang aku buat, aku baca ulang, aku stabilo yang penting, terus juga aku balik lagi cek ke silabusnya, ke kisi-kisinya, dicek nih aku udah bisa belum, dilatih terus gitu ya, yang bakal diujikan. Dan setelah itu pastinya aku juga menenangkan diri gitu, karena jujur aja mendekati ujian makin dekat aku makin gugup. Aku tuh takut banget misalkan nanti ngeblank, atau misalkan HiSys-nya error lah. Itu kan benar-benar hal yang nggak bisa dikontrol ya. Jadi kayak aduh nih takut nggak beres nih ujiannya gitu. Makanya ya mencoba menenangkan diri gitu. Akhirnya tibalah di hari yang ditunggu-tunggu, yaitu hari ujian. Aku sendiri milihnya ngerjain di server Singapura jam 2 sampai jam 6. Kalau di WIB kalau nggak salah tuh jam 1 ya. Nah, karena aku milihnya siang, jadi pas paginya aku masih sempet buat nge-relaxing otak gitu ya, buat tidur-tiduran, bener-bener inilah memanjakan diri istilahnya supaya aku tenang. Karena jujur aja waktu itu benar-benar gugup banget ya. Aku rasanya kayak aduh ini kayaknya aku belum bisa ini deh, langsung panik-panik sendiri gitu. Aku juga makannya yang enak gitu ya biar semangat ngerjain soalnya. Kira-kira 30 menit sebelum ujian dimulai, para peserta udah boleh masuk ke dalam ruang ujian. Waktu itu ruang ujiannya pakai Webex. Dan di sana kita dijelasin seputar teknis-teknis ujian, seputar peraturan-peraturan, dan pas jam 2 kita mulai ngerjain ujian. Menurut aku ujian di Aspentek tuh keren banget sih, karena kita dapet cloud gitu ya buat ngerjain soal, dan juga buat mengakses Aspen HiSys-nya. Jadi simulatornya itu nggak punya kita sendiri dari laptop kita gitu, tapi dari cloud server. Dan sebenarnya ini salah satu tujuannya juga untuk meminimalisir kecurangan gitu ya. Jadi misalkan di HiSys-nya dia udah bikin template atau apa yang mempermudah pengerjaan gitu. Nah ini bisa meminimalisir hal tersebut. Waktu pengerjaan soalnya itu 4 jam, tapi kalau udah beres ya boleh balik duluan. Tapi kalau aku sendiri sih kemarin kayaknya rada mepet-mepet gitu deh. Soalnya ya gugup pasti, terus juga pas disimulasi tiba-tiba kayak nge-blank gitu loh. Padahal kayak udah latihan kan. Tapi kok kayak rada harus mikir-mikir lagi, padahal ada pertanyaan-pertanyaan yang aku inget-inget tuh kayaknya bisa diselesain cepet gitu. Nah itu mungkin ya faktor-faktor gugup itu ya. Dan ya alhasil tetap sih aku berhasil mengerjakan semua soalnya, walaupun emang rada mepet waktunya. Setelah selesai mengerjakan ujian ya tinggal nunggu hasilnya aja ya. Kalau aku sendiri waktu itu kurang lebih 2 minggu buat sampai dapat hasilnya. Dan semasa penantian itu gugup juga sih aku. Karena misalkan aku gak lolos, itu aku gak bisa langsung ambil tesnya lagi gitu buat perbaikan. Tapi harus nunggu dulu 1 bulan baru bisa daftar lagi. Nah kalau misalkan aku gagal nunggu 1 bulan, itu bakal ujiannya di pas kuliah gitu. Padahal kan aku maunya ujiannya di libur gitu kan. Makanya aku kayak ayolah please, semoga aku lolos aja setidaknya gitu. Pas 2 minggu udah berlalu, aku dapat hasilnya dan ya senang banget lah bahwa aku bisa jadi salah satu Aspen HiSys Certified User. Menurut aku sertifikasi ini cukup penting buat aku sekarang, karena selain menjadi bukti bahwa aku emang bisa melakukan simulasi di software tersebut, juga bisa menjadi tambahan kredibilitas gitu ya buat channel ini. Dari pengalaman ini aku belajar sih bahwa terkadang kita perlu namanya nekat. Karena kalau misalkan kita istilahnya main aman doang, itu gak kebentuk adrenalin buat kita nge-push diri kita. Tapi yang aku mau highlight di sini adalah kalau misalkan kita nekat, kita tetap harus bertanggung jawab sama pilihan kita. Kayak contoh tadi, aku cukup nekat sih bisa dibilang buat ngambil sertifikasi ini di semester-semester awal gitu kan. Orang belum lulus NME aja udah kepikiran kayak gitu kan. Makanya nekat banget. Tapi aku tetap bertanggung jawab sama pilihan itu dengan aku benar-benar persiapan jauh-jauh hari dengan matang, dengan kerja keras istilahnya. Jadi meskipun aku nekat, tapi aku tetap
gimana caranya supaya resiko gagal aku itu aku kurangi. Oke, jadi segitu aja cerita hari ini. Semoga cerita aku tadi bisa bermanfaat ya. Kalau misalkan ada teman-teman yang penasaran dan pengen join sertifikasi HISIS, boleh banget tanya-tanya ke aku. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.